Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini, kita mau ngupas tuntas sebuah topik yang sering banget jadi omongan, kadang sampai bikin panas, yaitu tahlilan. Kita akan coba lihat dari semua sisi, berdasarkan dalil dan argumen yang ada. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Tahlilan itu sebenarnya apa sih? Di satu sisi, banyak yang menganggapnya sebagai tradisi yang mulia, penuh berkah. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang ini praktik baru yang nggak ada contohnya di zaman dulu. Jadi mana yang benar? Yuk, kita bedah sama-sama. Biar pembahasannya runut dan jelas, kita akan lewatin 6 tahap ini ya. Mulai dari lihat perdebatannya secara umum, terus kita bongkar tahlilan itu isinya apa aja, kita cek dalilnya, baru kita cari tahu inti masalahnya di mana, lalu kita lihat dari kacamata kaidah hukum, dan terakhir, kita coba cari titik temunya. Oke, kita mulai dari bagian pertama dulu. Kita coba pahami dasar dari kontroversi yang sering banget kita dengar soal tahlilan ini. Jadi, ya begini nih gambaran besarnya. Ada kubu yang bilang, wah tahlilan ini bagus, isinya kan doa dan dikir. Tapi ada juga kubu lain yang khawatir. Tunggu dulu, ini kan praktek baru yang nggak ada contohnya di zaman Nabi. Nah, ini dia nih akar perdebatannya yang sering bikin rame. Sekarang coba deh kita bedah tahlilan ini. Jangan lihat sebagai satu blok ritual utuh, tapi kita coba pecah-pecah jadi komponen-komponen kecil. Biar kita paham, isinya itu sebenarnya apa aja sih? Nah, kalau kita pecah-pecah, tahlilan itu intinya cuma gabungan dari 4 hal ini loh. Pertama, ya kumpul-kumpul buat zikir dan ngaji. Kedua, pastinya mendoakan almarhum. Ketiga, ada sedekah, biasanya dalam bentuk makanan. Dan yang keempat, menghadiahkan pahala bacaan kita buat yang udah meninggal. Masing-masing ini adalah pilar dari acaranya. Nah, bagian ini seru banget nih. Kita bakal cek satu persatu 4 komponen tadi, ada dalilnya nggak sih? Dan yang lebih menarik lagi, kita bakal pakai pendapat ulama-ulama yang justru jadi rujukan utama buat teman-teman yang kurang setuju sama tahlilan. Biar fair kan? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kumpul-kumpul buat zikir dan baca Quran. Pertanyaan mendasarnya, emangnya boleh ya bikin acara kumpul-kumpul kayak gitu buat ibadah? Dan ternyata, coba tebak, ulama besar sekelas Ibnu Taimiyah yang jadi panutan banget di kalangan Salafi justru bilang kalau kumpul-kumpul untuk baca Quran dan zikir itu perbuatan yang baik dan terpuji. Tentu dengan catatan, selama itu nggak dianggap sebagai kewajiban mutlak dari syariat ya. Lanjut ke komponen kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini kan inti dari tahlilan ya. Pertanyaannya, doa kita nyampe nggak sih? Bermanfaat nggak buat mereka di sana? Nah, soal ini, ulama top lainnya, Syekh Ibnu Baz, juga menegaskan mendoakan mayit itu bukan cuma boleh, tapi emang dianjurkan dalam syariat. Dan doanya itu sampai, manfaatnya terasa buat almarhum. Di poin ini, hampir semua ulama sepakat. Oke, yang ketiga, sedekah. Biasanya kan ada makanan atau jamuan ya. Nah, sedekah yang diniatkan buat almarhum ini, gimana hukumnya? Ada dasarnya nggak? Wah, kalau soal ini dasarnya kuat banget. Ada hadis sahih, riwayat Bukhari. Ceritanya ada sahabat yang tanya ke Nabi, boleh nggak saya sedekah buat ibu saya yang meninggal mendadak? Dan jawaban Nabi singkat, padat, jelas, ya. Ini bukti telak kalau pahala sedekah itu sampai. Nah, ini dia nih komponen terakhir yang mungkin paling sering jadi bahan perdebatan. Boleh nggak sih kita baca Quran, terus pahalanya kita kirim atau hadiahkan buat almarhum? Dan lagi-lagi kita rujuk ke Ibnu Taimiyah. Beliau bilang apa? Ternyata, sampainya pahala bacaan Quran ke mayit itu justru pendapatnya mayoritas ulama ahlu sunnah. Jadi, bahkan di titik yang paling kontroversial ini pun, ternyata ada pijakan dalil yang sangat kuat dari para ulama. Oke, tunggu dulu. Kalau semua isinya tahlilan tadi ternyata boleh dan ada dalilnya, terus yang dipermasalahkan itu apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke inti perselisihannya yang sebenarnya. Jadi, ternyata masalahnya itu bukan di substansi atau isinya. Zikir, doa, baca Quran, sedekah, semua setuju itu baik. Yang jadi perdebatan itu kemasannya. Yaitu, kenapa harus dinamain tahlilan? Kenapa harus ada waktu-waktu khusus kayak hari ketiga, ketujuh, dan seterusnya? Nah, di bentuknya inilah letak perdebatannya. Nah, untuk menjawab perdebatan soal kemasan tadi, kita perlu pakai kacamata kaidah fikih. Ini semacam prinsip hukum dalam Islam yang bisa bantu kita memetakan masalah kayak gini. Kaidah pertama bunyinya gini,
Sarana itu hukumnya ngikutin tujuannya. Gampangnya, kalau tujuan kita baik, maka cara atau sarana untuk mencapai tujuan itu jadi ikutan baik, selama caranya itu sendiri nggak haram. Tujuannya kan mendoakan dan sedekah, itu baik. Nah, berkumpul di hari tertentu itu cuma sarana, biar gampang koordinasinya, jadi ya boleh-boleh aja. Kaidah kedua ini juga nggak kalah penting. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang melarang. Ini kayak default setting dalam Islam. Untuk urusan duniawi, termasuk cara kita berkumpul, pada dasarnya semuanya boleh. Ada nggak sih dalil yang secara tegas bilang, haram kumpul-kumpul di hari ke-7? Nggak ada kan? Nah, selama nggak ada larangan, berarti ya masuk ke area yang diizinkan. Oke, setelah kita bedah semuanya, sekarang waktunya kita tarik benang merahnya. Kita coba cari landasan bersama dari semua ini. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, perdebatan soal tahlilan itu ternyata bukan soal inti ibadahnya. Hampir semua sepakat kalau doa, zikir, sedekah itu bagus. Perdebatannya itu soal bungkus budayanya. Penentuan hari ke-3, ke-7, ke-40 itu bukan kewajiban agama, sama sekali bukan. Itu cuma cara, cuma sarana sosial biar acaranya lebih terorganisir, gitu aja. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau bahan-bahannya udah jelas, baik, dan halal, tujuannya juga sama-sama mulia, yaitu mendoakan saudara kita yang sudah tiada. Pertanyaannya, apakah nama resep dan jadwal masaknya itu benar-benar jadi masalah besar yang harus bikin kita terpecah belah? Semoga pembahasan kali ini bisa ngasih kita perspektif baru ya.